Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu dan kasih setiamu yang Tuhan selalu nyatakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk berkat dan perlindungan-Mu di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Saat ini kami boleh bangun dengan kekuatan dan kesehatan, itu semua karena anugerah dan berkat Tuhan. Di waktu yang indah ini Tuhan, kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Jamah hati kami, berikan kami pengertian, untuk dapat memahami akan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, nats Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 2 ayat 1-12. Saudara dapat membacanya secara pribadi kemudian melanjutkan renungan ini. Saya akan membacakan Yohanes 2 ayat 4-5. Tertulis demikian. Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah quote yang mengatakan bahwa ketaatan merupakan sebuah tindakan iman, dan ketidaktaatan adalah hasil dari ketidakpercayaan. Orang yang tidak percaya akan berubah-ubah ketaatannya sesuai dengan keadaan. Tapi orang yang beriman pasti akan taat, tidak peduli apapun situasi dan keadaan yang dihadapinya. Satu ketaatan adalah lebih baik daripada 1000 alasan. Kita mungkin punya banyak pemikiran yang mendasari ketidaktaatan kita, tapi itu tidak dapat menjadi alasan untuk pembenaran. Dalam kehidupan kita ini, saudara, ada hal-hal yang seringkali tidak kita mengerti, tapi yang perlu kita lakukan dalam situasi ketidakmengertian itu adalah tetap mentaati apa yang dikatakan firman Tuhan, supaya kehidupan kita senantiasa mengalami kebaikan. Dalam Yohanes 2 ayat 1-12, tertulis mengenai peristiwa mujizat air menjadi anggur yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Pada saat itu Tuhan Yesus sedang berada di sebuah pesta perkawinan di sebuah daerah bernama Kana. Ketika pesta sedang berlangsung, ternyata pihak penyelenggara pesta kehabisan minuman anggur. Maria, ibu Yesus, memberikan isyarat kepada Tuhan agar ia mengadakan suatu mujizat. Tapi Tuhan Yesus berkata bahwa waktunya belum tiba. Kemudian Maria memberi nasihat kepada para pelayan untuk mengikuti apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada mereka. Dalam ayat yang kelima tertulis, "Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Saudara yang dikasihi Tuhan, kunci dari terjadinya mujizat di perkawinan di Kana adalah ketaatan. Kalau seandainya para pelayan tidak menuruti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, maka mujizat itu tidak akan terjadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, masa-masa yang genting atau masa-masa yang sulit biasanya menjadi saat krusial di mana ada banyak muncul ide-ide dalam pikiran kita. Ada banyak nasihat yang terdengar dari banyak sumber. Kita seringkali berusaha mencari jawaban untuk menemukan solusi atas kegentingan yang terjadi dalam hidup kita. Dalam situasi semacam ini, saudara, satu hal yang perlu kita ingat adalah tetap taat pada apa yang dikatakan Tuhan melalui firman-Nya. Jangan menyimpang dan jangan keluar dari apa yang disampaikan Tuhan. Tuhan berbicara kepada setiap kita melalui Roh Kudus-Nya, agar kita tetap berada dalam kehendak-Nya. Saudara yang terkasih, ada dua hal yang hendaknya kita selalu ingat
dalam berbagai situasi kehidupan kita. Yang pertama, mengarahkan diri untuk selalu mendengarkan firman Tuhan. Ada banyak suara yang datang, terlebih khusus ketika ada situasi penting di mana kita harus mengambil keputusan. Tapi mari tetap arahkan telinga rohani kita pada suara firman Tuhan. Yang kedua, saudara, menetapkan hati untuk taat kepada firman Tuhan. Bukan hanya sekedar mendengar saja, tapi yang terpenting untuk kita lakukan adalah taat dalam menuruti kehendak-Nya. Walaupun kita mungkin tidak mengerti, saudara, tapi taat saja, agar hidup kita senantiasa baik. Ketaatan selalu akan membawa berkat buat diri kita dan orang-orang lain yang bersama dengan kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur kepadamu oleh kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Engkau menghendaki kami untuk taat selalu kepada firman-Mu, seperti para pelayan dalam peristiwa perkawinan di Kana. Mereka taat menuruti apa yang Engkau katakan, sehingga terjadi mujizat yang Tuhan kehendaki. Kami pun ya Tuhan mau belajar untuk taat kepadamu dalam berbagai situasi dalam hidup kami. Sekalipun kami tidak dapat mengerti dan ada pikiran-pikiran lain yang kelihatannya menjadi pilihan yang lebih baik, tapi kami mau tetap taat kepadamu ya Tuhan Yesus, melekat pada firman-Mu. Kami percaya ketaatan akan membawa berkat, mujizat dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Terangi hati kami ya Roh Kudus dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, sehingga kami terus dapat berjalan dalam pimpinan-Mu, berjalan dalam terang rencana Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di sepanjang hari ini kami mohon pimpinan Tuhan dalam segala aktivitas kami. Berkatilah apa yang kami kerjakan, dan biarlah semuanya itu memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk yang sedang dalam pergumulan dan berbagai masalah dalam kehidupan, agar Tuhan memberikan kekuatan, jalan keluar, kesembuhan, mujizat, dan pertolongan-Mu yang ajaib atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya berkat dan damai sejahtera, serta kasih karunia Tuhan, selalu berlimpah dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.